tanpa listrik ya seluruh aktivitas kita termasuk di aktivitas sosial ya susah lah kalau tanpa dengan energi listrik. Sekedar klarifikasi juga barangkali perlu penjelasan pada kami ini sebetulnya tipe rumah sederhana ini yang dimaksudkan yang seperti apa. Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sesi sanggahan, dan atau klarifikasi. Setelah penguji internal, kini giliran penguji eksternal. Beliau adalah Associate Professor yang bertugas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Rafi, Magister Pendidikan. Disilakan. Boleh memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama Ketua Sidang Promosi Pak Asdir Satu. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pribadi dalam proses pendoktoran Pak Alimuddin Sambabiru. Yang kita hormati bersama seluruh tim promotor, tim penguji, yang kita hormati seluruh keluarga besar dari Pak Alimuddin Sambabiru yang saya kira berbahagia hari ini. Nah, sudah sampai pada tahap akhir proses pendidikan di program doktor. Yang saya hormati para kolega Pak Alimuddin, saya kira teman-teman di Fakultas Teknik ya, banyak sekali yang bergabung, dan terkhusus kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Ini selamat Pak Dekan karena ya sudah menambah lagi di kekuatan SDM di Fakultas Teknik. Alimuddin ya tentu ini penelitiannya sangat menarik saya kira. Mengapa? Karena saat ini energi listrik itu dulu ya boleh jadi itu adalah kebutuhan primer, tapi sekarang ini kan sudah beralih menjadi kebutuhan dasar. Ya, bisa jadi dia menjadi ya dulu sekunder ya, sekarang bisa jadi dia primer. Mengapa? Karena tanpa listrik ya seluruh aktivitas kita termasuk di aktivitas sosial itu rasanya ini ya rasanya kita ya susah lah kalau tanpa dengan energi listrik. Oleh karena itu saya kira sekali lagi ini menjadi penting karena ya tentu listrik ini kita berharap ya ketersediaan dan keberlanjutannya itu tetap kita bisa manfaatkan. Nah, baik ini penelitiannya Pak Alimuddin, ini kan dilakukan pada masyarakat tipe rumah sederhana. Ya mungkin juga ini sekedar klarifikasi juga barangkali perlu penjelasan pada kami. Ini sebetulnya tipe rumah sederhana ini yang dimaksudkan yang seperti apa? Apakah dulu itu yang ada RSS, ada RS, ya ataukah mungkin tadi pertanyaannya apakah dari sisi ukuran fisiknya ataukah dari sisi daya listrik yang ada pada rumah itu? Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Associate Profesor Mahata Pelajar Dr. Haji Muhammad Rafi, Magister Pendidikan. Terkait dengan rumah sederhana,
memang awalnya rumah sederhana itu selain dibatasi secara ukuran, ya ukuran luas bangunan dan luas tanah, juga dibatasi penggunaan energi listriknya. Namun akhir-akhir ini penggunaan energi listriknya sudah tidak dibatasi lagi, sehingga boleh menggunakan sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuan penghuni rumah tersebut. Jadi ukuran rumah sederhana di sini yang dimaksudkan adalah memang dimulai dari rumah sangat sederhana, ya RSS, ya sampai pada tipe 54. Ya, sekarang rumah sederhana yang dikembangkan oleh BTN, ya itu rata-rata 8 kali 13 yang paling maksimal sekarang itu. Jadi tidak lagi dibatasi bahwa rumah sederhana itu penggunaan energinya harus 900 atau 4,5. Sekarang sudah diberi leluasa, ya karena penyediaan dari PLN dianggap sudah mampu, walaupun kadang-kadang terbatasi dengan suplai listrik. Ya, begitu saya kira. Ya. Baik, jadi intinya rumah sederhana di sini yang dimaksudkan adalah ukurannya ya, bukan Ya, dayanya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Prof. Fahmi tadi. Itu sebetulnya perilaku menggunakan listrik yang yang ramah lingkungan atau yang berkelanjutan itu seperti apa. Tetapi pertanyaan saya seperti ini Pak Alimuddin ya. Model perilaku menggunakan listrik sebetulnya yang seperti apa ya? Yang seperti apanya itu yang berwawasan lingkungan? Yang menurut ini Promopindus. Ya. Yang seperti apanya itu? Disilakan. Terima kasih Mahaterpelajar Dr. Haji Muhammad Rapi MPD. Ya, sesuai dengan hasil penelitian saya, sesuai dengan hasil temuan bahwa concern atau kepedulian, kemudian local wisdom dan knowledge. Jadi di sini dibutuhkan adalah yang berwawasan lingkungan adalah bagaimana masyarakat atau penghuni menggunakan energi listrik yang benar-benar ya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sama dengan di arsitektur juga itu diharapkan agar supaya penggunaan cahaya di suatu ruangan ya tentu berbeda dengan di ruangan yang lain, sehingga kita diharapkan menggunakan energi listrik sesuai dengan ruangan yang digunakan oleh pengguna. Nah, kemudian diharapkan berwawasan lingkungan itu sudah tentu harus menghemat listrik. Tetapi menghemat listrik belum tentu berwawasan lingkungan, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa banyak seseorang yang cedera karena mereka menghemat tapi tidak berwawasan lingkungan. Saya kira begitu, Pak. Oke, jadi ada 3 komponen tadi ya di dalam modelnya itu CLK ya. Ya, CLK. Saya kira awalnya CLK itu cinta lahir kembali. Iya, saya kira CLK cinta lahir kembali. Ternyata CLK itu ya concern, kemudian local wisdom, dan yang terakhir adalah knowledge. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir barangkali ini ya Pak Alimuddin, ini dari semua temuan penelitiannya tadi itu ya, kalau kita lihat dari sisi deskriptifnya itu semuanya berada pada kategori sedang ya, semuanya berada pada kategori sedang. Kemudian ya pemodelan yang dilakukan tadi ya dengan melakukan regresi dari tahap 1 sampai ke berapa itu kan banyak sekali yang gugur ya. Nah, katanya tadi dengan tahap sedang, ya mungkin ya perlu penjelasan lebih lanjut yang mana itu kira-kira yang memang perilakunya itu kurang bagus dan yang mana perilakunya itu yang memang sudah bagus. Ya mungkin bisa diambilkan contoh pada
local wisdom. Jadi yang mana yang sudah bagus, sangat bagus, yang mana sama sekali yang tidak bagus, sehingga yang tidak bagus itu nanti menjadi rekomendasi untuk bisa ditindaklanjuti ya mungkin pada penelitian-penelitian selanjutnya. Silakan Pak Alimuddin. Terima kasih Maha Terpelajar Dr. Haji Muhammad Rapi. Jadi memang kalau secara keseluruhan ya dari 8 variabel ini ya memang secara teori memiliki kontribusi. Tapi setelah melakukan analisis regresi ganda melalui stepwise, maka memang yang terbesar kontribusinya adalah kepedulian, sehingga terkait dengan local wisdomnya, ya tentu adalah itu tadi sebaiknya ya yang kurang bagus selama ini terutama di kota, ya terutama di kota karena masing-masing anak, ya apalagi kalau anak 3 sudah punya kemampuan memiliki kamar masing-masing, kita punya anak itu biasanya kurang bagusnya itu adalah dia menggunakan televisi di di semua kamar, ya menyalakan AC semua kamar, sehingga ini efeknya kurang bagus karena bisa membuat pembayaran energi listrik membengkak, ya sehingga kelihatan bahwa sudah ada kepedulian daripada pengguna energi listrik. Kalau sudah keluar rumah, ya dia matikan itu lampu, ya dia cek itu lampu. Cuma kelihatannya bahwa kepedulian yang terjadi pada anggota di rumah itu masih sering masih sering diingatkan sama orang tua, ya karena orang tua yang tahu betul bagaimana pengeluaran biaya jikalau energi listrik membesar. Saya kira begitu Bapak Maha Terpelajar Dr. Haji Muhammad Rapi, Magister Pendidikan. Oke, ya luar biasa ya. Jadi dampak secara tidak langsung dari penelitian Pak Promopendus ini ternyata bisa mengeratkan jalinan silaturahmi dalam keluarga, bisa meningkatkan kebersamaan ya dalam anggota keluarga. Saya kira ini juga bisa menjadi rekomendasi dari perilaku menggunakan listrik secara berkelanjutan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Selamat dan saya kembalikan ke Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji Eksternal, Profesor Dr. Muhammad Rapi, Magister Pendidikan.